Pada tahun 1592, Toyotomi Hideyoshi mengirimkan lebih dari 158.000 pasukan invasi. Dipimpin oleh komandan kawakan seperti Kato Kiyomasa dan Konishi Yuki Naga, pasukan samurai Jepang mendarat di Busan pada bulan Mei. Jepang membawa senjata mematikan yang mengubah peta peperangan, senapan Tenegashima, teknologi api yang diperoleh dari pedagang Portugis. Pasukan kerajaan Joseon yang terbiasa dengan masa damai panjang sama sekali tidak siap. Hanya dalam waktu 20 hari ibu kota Joseon, Hanseong yang sekarang adalah Seoul, jatuh ke tangan Jepang. Raja Seonjo melarikan diri jauh ke utara menuju perbatasan China. Sementara kota demi kota termasuk Pyongyang jatuh dengan cepat. Di darat pasukan Joseon kocar-kacir. Taktik kavaleri tradisional mereka dihancurkan oleh barisan tembak senapan Jepang. Kerajaan Joseon berada di ambang keruntuhan total. Sampai perhatian tertuju ke lautan. Di saat harapan darat sirna, seorang komandan angkatan laut di wilayah barat daya bangkit. Namanya Laksamana I Sunsin. I Sunsin memahami bahwa pasukan Jepang di darat sangat bergantung pada rantai pasokan yang dikirimkan melalui jalur laut. Jika pasokan logistik dan amunisi Jepang dari laut bisa diputus, invasi mereka akan kelaparan dan terhenti. Untuk menghadapi armada Jepang yang mengandalkan taktik papan dan serbu, Yi Sun-shin menyempurnakan senjata rahasia, Geobukseon atau kapal penyu. Kapal ini dilapisi atap berduri besi yang mencegah musuh melompat ke atas kapal, dilengkapi banyak meriam di segala sisi serta kepala naga di bagian depan yang dapat menyemburkan asap dan tembakan meriam jarak dekat. Dalam pertempuran Hansando, Yi Sun-shin menerapkan taktik formasi Hagikjin atau formasi sayap bangau. Ia memancing armada utama Jepang ke perairan terbuka, lalu mengepung dan menghancurkan puluhan kapal Jepang tanpa kehilangan satu kapal pun milik Joseon. Kemenangan demi kemenangan, Yi Sun-shin mengunci total Selat Korea. Jalur pasokan logistik Jepang terputus total. Pasukan samurai di darat mulai kehabisan makanan dan amunisi. Melihat ancaman Jepang yang makin mendekati perbatasannya, Kaisar Wanli dari dinasti Ming China memutuskan mengirimkan puluhan ribu pasukan bantuan untuk menyokong Joseon. Pasukan gabungan Ming dan Joseon berhasil merebut kembali Pyongyang pada awal tahun 1593. Perang berubah menjadi perang gerilya berdarah di darat, dibantu oleh Ui Beiyong, milisi tentara kebajikan rakyat jelata Korea yang melakukan sabotase terhadap garis belakang Jepang. Tercapailah gencatan senjata sementara pada akhir 1593. Namun negosiasi damai bertahun-tahun kemudian menemukan jalan buntu karena Hideyoshi mengajukan syarat yang terlalu tinggi, meminta putri Kaisar Ming untuk dinikahi dan menuntut pembagian wilayah Korea. Ketika tuntutan tersebut ditolak mentah-mentah, Hideyoshi mengamuk dan memerintahkan invasi kedua pada tahun 1597. Invasi kedua, Perang Chongyuk, dimulai dengan tragedi politik di kubu Joseon akibat fitnah politik dari musuh-musuhnya dan taktik adu domba intelijen Jepang. Laksamana Yi Sun-shin ditangkap, dicopot dari jabatannya dan disiksa atas tuduhan pengkhianatan. Kepemimpinan angkatan laut diserahkan kepada saingannya Won Gyun. Hasilnya fatal. Dalam pertempuran, seluruh armada laut Joseon hancur lebur dibantai Jepang. Hampir seluruh kapal dan prajurit Joseon musnah. Dalam kondisi kritis di masa Joseon hampir pasrah membubarkan angkatan lautnya, Raja Seonjo membebaskan dan memulihkan kembali jabatan Yi Sun-shin. Namun yang tersisa dari angkatan laut Korea saat itu hanyalah 13 buah kapal perang. Menghadapi armada Jepang yang membawa lebih dari 133 kapal perang utama,
Dengan total 300 plus kapal pengangkut, Yi Sun Sin mengucapkan kalimat legendarisnya kepada para prajuritnya. Siapa yang mencari kematian akan hidup, dan siapa yang mencari kehidupan akan mati. Memanfaatkan arus pusaran air yang ganas dan sempit di Selat Meongyang, Yi Sun Sin bertarung di garis paling depan. Dengan taktik pemanfaatan pasang surut air laut dan jembatan meriam yang presisi, 13 kapal Joseon berhasil menenggelamkan lebih dari 30 kapal Jepang dan memukul mundur seluruh armada musuh. Pertempuran Meongyang dicatat dalam sejarah militer dunia sebagai salah satu keajaiban taktik laut paling spektakuler sepanjang masa. Pada September 1598, berita duka melanda kubu Jepang. Toyotomi Hideyoshi meninggal dunia. Sebelum wafat, ia memberikan perintah rahasia untuk menarik seluruh pasukan Jepang mundur dari semenanjung Korea. Namun, Laksamana Yi Sun Sin dan armada gabungan Ming Joseon tidak membiarkan pasukan penjajah melarikan diri begitu saja tanpa hukuman. 16 Desember 1598 terjadilah pertempuran penutup yang sangat dahsyat. Pertempuran Laut Noryang, lebih dari 500 kapal perang bertempur sengit di malam hari. Di tengah kecamuk perang saat kemenangan sudah di depan mata, sebuah peluru senapan musuh menembus dada Laksamana Yi Sun Sin. Mengetahui ajalnya sudah dekat, ia berbisik kepada putranya. Yi Sun Sin gugur sebagai pahlawan, tapi armadanya berhasil menghancurkan lebih dari 200 kapal Jepang. Perang Imjin pun resmi berakhir. Perang Imjin selama 6 tahun merombak peta politik Asia Timur secara permanen. Di pihak Jepang, kematian Hideyoshi dan kegagalan perang memicu perang saudara Sekigahara yang berujung pada bangkitnya kesegunan Tokugawa dan dimulainya era isolasi Jepang atau Sakoku selama 250 tahun. Di pihak China, kas kerajaan dinasti Ming terkuras habis akibat biaya perang di Korea, memperlemah posisi mereka hingga akhirnya ditaklukkan oleh bangsa Manchu yang mendirikan dinasti Qing. Di pihak Korea, kerajaan Joseon selamat dari kehancuran total berkat perjuangan rakyat dan pahlawan laut mereka, meski harus menanggung kerugian demografi dan ekonomi yang sangat berat. Hingga hari ini, nama Laksamana Yi Sun Sin dikenang sebagai salah satu komandan angkatan laut terbesar sepanjang sejarah dunia. Seorang taktikawan jenius yang tak pernah kalah dalam 23 pertempuran laut. Tentang ini bagaimana menurut kalian, coy?